Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan masuki dalam ibadah Jumat Agung, mengingat kembali akan kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan, Dia yang menebus kita orang yang berdosa ini, supaya mengalami pendamaian, pengampunan daripada Allah Bapa di surga. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ibadah kita, mari kita berdoa. Ibadah Jumat Agung pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Agar pada hari ini kami akan mengalami kuasa Tuhan di dalam ibadah ini. Hamba-hambamu yang melayani, bahkan semua jemaat Tuhan, pemirsa yang ada di rumah menyaksikan ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih Allah kita lewat anaknya Yesus Kristus Tuhan adalah kasih yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, kasih yang yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Sekali lagi nyatakan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan demi karya dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau bukan bumi, Yesus, Engkau bukan bumi. Pada suatu bukit jauh dari sini,
salib Tuhan kita berdiri. Ku datang pada salib itu, ku ingat akan cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, berikan kelepasan yang tetap. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, yang jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, yang jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat, sana ku dapat ampun dosa. Meskipun kita tak melihat tangannya yang terpaku, meskipun kita tak melihat mahkota durinya, tetapi mari kita tetapkan hati kita untuk percaya hanya Dia penebus kita. Haleluya. Terima kasih. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat
kaki yang terpaku. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. 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 Biar hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kami tak melihat tangan yang terpaku, tak melihat kaki yang terpaku, namun kami menetapkan hati kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun langkah hidup kami sampai detik ini. Saatnya tiba, kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini. Hari ini kita boleh mengenang kembali, mengingat akan begitu besarnya kasih Tuhan kita. Yesus Kristus, Allah Bapa mengorbankan anaknya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama melihat kembali dalam firman Tuhan, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 44 sampai ayatnya 49. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Dengan perikop Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Injil Lukas mencatat peristiwa kronologis sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir
di Bukit Golgota. Kematian Yesus tentunya bukan kematian seorang manusia yang biasa, tetapi kematian Yesus punya rancangan bagi umat manusia. Sekali lagi saya nyatakan, kematian Yesus memiliki rancangan yang indah bagi umat manusia. Melewati pembacaan firman Tuhan yang kita boleh renungkan hari ini, kita melihat melewati kematian Yesus Kristus ini, kita dapat melihat apa akan pengakuan semua orang kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Melewati kematian Yesus Kristus ini, kita dapat melihat beberapa hal. Dari pembacaan kita pada hari ini, ada 3 hal yang boleh menjadi catatan bagi kita. Melewati kematian Yesus Kristus ini, kita dapat melihat bahwa yang pertama, yaitu Dia anak Allah yang berkuasa. Melewati kematian Yesus Kristus ini, kita dapat melihat bahwa ingin menyatakan sesungguhnya bahwa Dia, Yesus Kristus Tuhan, adalah anak Allah yang berkuasa. Di dalam ayatnya yang ke-44 sampai ayat yang ke-45 berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Suatu peristiwa yang sangat mencengangkan bagi orang yang hadir pada saat itu. Kalau menurut perhitungan orang Yahudi, bahwa gerhana matahari itu akan muncul, purnama itu akan muncul ketika pada hari Paskah. Ini beberapa hari sebelum Paskah, peristiwa ini terjadi, gelap gulita yang terjadi. Dan 3 jam lamanya. Ini kita melihat menandakan apa? Bahwa terjadi satu peristiwa adikodrati. Satu peristiwa yang di luar akal pikiran manusia. Yang ingin hendak menyatakan bahwa Dia, Yesus anak Allah itu adalah yang berkuasa. Amin. Hendak menyatakan bahwa Dia, Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa. Tidak hanya peristiwa gelap gulita yang terjadi. Lewat peristiwa ini pula, ketika Dia ingin menghembuskan nafasnya yang terakhir, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Apa yang terjadi? Tirai bait suci, tabir bait suci terbelah 2. Ini kematian Yesus. Lewat ini ingin menunjukkan adanya rekonsiliasi umat manusia yang berdosa dengan Sang Bapa di surga. Tirai bait suci terbelah 2 mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi batasan untuk bagaimana hubungan umat manusia memiliki hubungan koneksi langsung dengan Tuhan. Kita melihat kematiannya membawa pendamaian. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 berkata. Roma pasal 5 ayat yang ke-10 berkata. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita diperdamaikan. Kematian Kristus Yesus Tuhan mendamaikan hubungan kita dengan Bapa di surga. Bahkan Paulus pun mencatat kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20 berkata. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20 berkata. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Salib itu tidak lagi
menjadi kutuk bagi orang yang berdosa. Sebab Dia yang tergantung di sana menggantikan segalanya bagi kita. Kutuk sudah dipatahkan, kutuk sudah diputuskan di kayu kasar itu, di salib itu. Kita melihat, kita boleh ada sampai saat ini dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ini semata-mata karena pengorbanan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan, bagi kita semua. Jadi kematian Yesus Kristus Tuhan kita dapat melihat hendak menunjukkan Dia anak Allah yang berkuasa. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, kita melihat melewati kematian Yesus Kristus ini, kita dapat melihat bahwa Dia dimuliakan dan Dia diakui keberadaannya. Sekali lagi, lihat kematian Yesus Kristus Tuhan ini, kita lihat bahwa Dia dimuliakan dan Dia mendapatkan pengakuan. Di dalam ayat yang ke-47 dari Lukas pasalnya yang ke-23 ini, kita melihat Lukas 23 ayat yang ke-47 berkata, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan itu, dia memuliakan Tuhan Allah. Peristiwa yang mengiringi kematian Kristus Yesus Tuhan ini membawa orang mempermuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Kalau di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-39 berkata, Markus pasal 15 ayatnya yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, maaf sekali lagi, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Satu pengakuan yang betul-betul mereka akui. Melihat peristiwa yang terjadi dalam kematian Yesus Kristus Tuhan ini, membuat mulut mereka sendiri berkata, sungguh Dia ini adalah anak Allah. Mungkin sebelumnya mereka meragukan. Mungkin sebelumnya mereka melihat ketidakberdayaan Kristus Yesus Tuhan dalam sepanjang jalan Via Dolorosa menuju ke Golgota. Keterseok-seokan Tuhan Yesus demi menuntaskan misi Bapa ke dunia ini, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, peroleh kehidupan yang kekal. Itu yang Kristus Yesus lakukan. Ketika peristiwa penyalipan inilah membuat mulut yang tadi berkata lain mengakui Yesus Tuhan itu adalah anak Allah. Kita percaya kematian Yesus Kristus Tuhan ini, Dia yang dimuliakan, Dia yang mendapatkan pengakuan itu. Bagi kita orang-orang yang percaya, bahkan juga bagi setiap orang yang rindu kehidupannya mengalami lawatan Tuhan. Itu hal yang kedua. Kita melihat lewat kematian Yesus Kristus ini, kita dapat melihat bahwa Dia dimuliakan, Dia juga mendapatkan pengakuan. Lalu yang ketiga, yang terakhir bagi kita. Yang ketiga, melewati kematian Yesus Kristus ini, kita dapat melihat bahwa selain Dia sebagai anak yang berkuasa, Dia yang dimuliakan dan Dia yang diakui, Dia juga membuat orang menyesal. Artinya ada pengakuan yang harus keluar dari mulut orang-orang yang waktu itu mengakui kesalahan mereka. Dia membuat penyesalan atau adanya pengakuan hal yang salah dari setiap orang-orang yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-48 dari Lukas pasal 23 ini berkata, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi,
pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ada penyesalan yang mereka sudah lakukan. Rupanya mereka menggiring dan membawa orang yang salah dalam satu kehukuman yang sangat berat. Yang satu namanya salib itu. Tetapi ini adalah bagian daripada rencana Allah yang Kristus Yesus lakukan. Bahkan dia taat sampai di atas kayu salib. Supaya kita mengalami kehidupan. Bukan hanya hidup untuk sementara. Tetapi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ada satu penyesalan yang mereka sudah lakukan. Ini orang benar. Ini orang yang tidak bersalah. Mungkin bisa kita katakan. Orang-orang yang melakukan penyesalan ini. Dia yang tadi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tapi lihat peristiwa kejadian hari itu. Ketika gelap gulita selama 3 jam. Lalu tirai bait Allah terbelah 2. Baru mereka menyaksikan betapa anak yang di atas kayu salib itu adalah sesungguhnya anak Allah. Kalau kita lihat penyesalan ini, semestinya juga memberikan satu kabar sukacita bagi mereka. Kabar kebaikan supaya mereka menuju kehidupan yang sungguh-sungguh. Memiliki pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Hal ini kalau kita melihat ya disampaikan juga Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38 berkata. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38 berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Seperti mereka melihat ada satu penyesalan dalam hati mereka. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika penyesalan itu terjadi dan adanya pengakuan dosa, akan mendatangkan kebaikan bagi mereka dan hidup pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Maka dia boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh kematian Yesus Kristus Tuhan bukan kematian sebagai manusia yang biasa, tetapi dia manusia yang berbeda daripada umumnya. Dia mati tetapi dia bangkit. Dia hidup sampai selama-lamanya. Menunjukkan pribadinya adalah pribadi yang berkuasa. Biarlah melewati ibadah kita Jumat Agung ini, kita melihat kasih Tuhan kita yang begitu besar. Melewati kematiannya lah dia menyatakan kuasanya. Melewati kematiannya lah kita mempermuliakan dia. Melewati kematiannya lah mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan, memohon pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Supaya kita boleh betul-betul mendapatkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab kebenaran firman-Mu ini ya dan amin. Engkau yang telah mati ganti kami. Supaya kami yang berdosa ini mendapatkan pengampunan dosa dari-Mu. Supaya kami yang seharusnya mengalami kematian, tetapi kami mengalami kehidupan yang hanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Sungguh peristiwa Jumat yang agung, Jumat yang mulia,
bahwa Tuhan kami yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan menyerahkan dirinya menggantikan kami supaya kami memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam loh hati pikiran perasaan kami, agar kami dalam hidup ini menghayati akan bagaimana karya keselamatan Tuhan yang besar dalam hidup kami semua. Biarlah firman-Mu ini terus bergelora dalam kehidupan kami dimanapun kami boleh berada, dan menjadi firman yang hidup dalam setiap gerakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Saatnya tiba juga pun kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung ini kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur rasa kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22 23 hingga ayat yang ke-25. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tatkala kita masuk dalam perjamuan kudus seperti ini, maka paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, tatkala kita masuk dalam perjamuan kudus, artinya kita sedang memperingati akan kematian Yesus di salib untuk dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian tatkala kita masuk dalam perjamuan kudus kita, artinya kita juga sedang membangun persekutuan kita dengan Kristus.
dan juga dengan saudara-saudara seiman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang merupakan satu kesatuan kita dalam tubuh Kristus. Dan juga waktu kita masuk dalam perjamuan kudus berarti kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Oleh sebab itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tapi ada hal yang perlu kita renungkan. Bagaimana orang yang bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang telah bertobat dari segala dosa. Orang yang hidup takut akan Allah. Dan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tandanya, buktinya ia percaya kepada Tuhan. Ia telah memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Yesus Kristus dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita siapkan roti dan anggur. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Kita akan angkat pujian tadi. Kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat roti dengan tangan ke atas. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan pengorbanan-Mu ya Yesus. Yang rela mati di atas kayu salib. Demi untuk menebus kehidupan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Sehingga setiap orang yang percaya boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan.
biarlah melewati Jumat Agung dalam tahun 2020 ini. Tuhan menguatkan setiap kami oleh pertolongan Roh Kudus. Supaya kami menjadi orang yang menghargai akan pengorbanan Kristus yang menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Supaya kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mengerjakan segala sesuatu dengan penuh ketaatan. Melakukan akan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan kami adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Kami juga berdoa di tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini. Kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas bangsa kami. Dilimpahkan juga atas bangsa-bangsa. Sehingga biarlah wabah ini cepat berlalu oleh kuat kuasa pertolongan yang daripada Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin kami. Baik presiden, wakil presiden, seluruh pemimpin-pemimpin di tingkat pusat. Gubernur, wakil gubernur. Bahkan wali kota, wakil wali kota, bahkan sampai aparatur yang paling terendah sekalipun di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Hikmat dan kemampuan kepada mereka ya Tuhan. Secara khusus dalam menghadapi keadaan yang terjadi sekarang ini. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami bersama-sama dengan seluruh masyarakat dengan satu hati. Saling mendoakan, saling bersatu hati, mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Supaya kami boleh melihat wabah ini cepat berlalu dari bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya. Kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas setiap hidup kami, orang yang percaya kepada Engkau. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan, biarlah walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kami tahu Tuhan ada bersama setiap kami. Tuhan hadir melawat setiap umat-Mu. Bahkan semakin kuat, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin hidup membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami yakin dan percaya Tuhan limpahkan kekuatan kesehatan yang daripada Allah. Bahkan segala hal yang diperlukan dalam kehidupan ini, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa semua kami yang hadir hari ini. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu dilimpahkan atas hidup mereka. Segala usaha pekerjaan mereka pun diberkati oleh Tuhan, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala hal yang kami lakukan hari ini, persembahan pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, persembahan yang kami persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Dan biarlah setiap kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah kiranya kasih anugerah, kemurahan dan kebaikan serta berkat yang daripada Allah akan turun atas setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.